We come to another frequently asked question. Nah, kita tiba kepada pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. What struggle will go on in a Christian heart? Perjuangan apa yang akan dihadapi oleh seorang yang percaya? Beautifully described by Apostle Paul in Romans. Nah, begitu indah dipaparkan oleh Rasul Paulus di Roma pasal yang ke-8. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Alright, so we see here Paul describing the struggle. Nah, di sini Rasul Paulus memaparkan tentang perjuangan. He says the Holy Spirit lives in you now. Dikatakan Roh Kudus sekarang tinggal di dalammu. You know how powerful the Holy Spirit Nah, is? tahu tidak betapa berkuasanya Roh Kudus itu? He raised Jesus from the dead. Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Now he is in you to Sekarang Dia raise you di up dalammu untuk membangkitkanmu kembali. so that you don't always do the things of the flesh. Supaya engkau tidak terus-menerus melakukan hal-hal untuk kedagingan. What are the things of the flesh? Apakah itu hal-hal yang untuk kedagingan, untuk tubuh kita ini? Selfishness, Oh, keegoisan, laziness, malas, pride, sombong, greediness, rakus, sexual sin, dosa seksual, lying to get things, bohong untuk mendapatkan sesuatu, dishonest in your dealings with people so Tidak you can get jujur. benefit. ketika kita berhubungan dengan orang lain hanya untuk keuntungan, Anything for me. semua untuk diriku sendiri. Alright, the flesh just works that way. Jadi tubuh kita ini, kedagingan ini selalu bekerjanya seperti itu. Bother with God. Oh, nanti aja dengan Tuhan itu. Don't bother with people. Gak usah peduli dengan What orang. makes me happy? Apa yang membuat saya What bahagia? makes me comfortable? Apa yang membuat saya merasa nyaman? What makes me full? Apa yang membuat saya merasa kenyang sekali dalam hidup ini? That's what my flesh wants. Itulah yang diinginkan dagingku. But the Spirit says, Tetapi Roh Kudus berkata, Holy Spirit says, love God, Roh Kudus love berkata, others. kasihi as Tuhan yourself. Allahmu, kasihi sesamamu seperti dirimu Alright, sendiri. so let's look on verse 13 and Jadi kita 14. lihat ayat yang ke-13 dan 14 Roma 8. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Let's look at the first part of verse 13. Nah, ayat 13 sekali lagi. First part. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. If you live just for your flesh, Jadi kalau kita hidup hanya untuk kedagingan kita ini, don't care about others, nggak peduli dengan orang lain, care about God, nggak peduli dengan Allah, you're not born again. kau tidak dilahirkan kembali. You will mati. Kau itu mati. It doesn't say mati, everybody will mati, right? It is mati means you'll go to hell, away Mati from di God. sini adalah ke neraka, jauh dari Allah. So, when you have no struggle, Jadi ketika saudara tidak punya just perjuangan, live for yourselves. saudara hanya hidup untuk Your diri prayers for sendiri. yourself. Doamu untuk dirimu sendiri. You help others is for, so you get benefit. Kita menolong orang lain supaya kita dapat keuntungan You go to sendiri. church so you get respect. Kita pergi ke gereja supaya kita dihormati. Everything is for you. Semuanya untukmu, untuk You're gonna dirimu. hell. Kau akan ke neraka. You're not born again. Kau tidak dilahirkan kembali. 100% 100%. says that. Itu katanya. Alright? If there's no competition inside. Kalau tidak ada peperangan dalam diri kita ini. Alright? But the second part of verse Tetapi 13, bagian yang kedua ayat yang ke-13, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. when the Holy Spirit is trying to put down the Nah, ketika desires of the flesh. Roh Kudus ini menarik semua keinginan-keinginan daging. I want to sleep already. Aku udah mau tidur lah. Hey, you didn't pray for your mother. You didn't pray for your neighbor. Kau belum doa untuk orang tuamu lah, baru aja kau berdoa untuk sesamamu. Someone in your office is sick. You never pray. Just tidur like that. Ada orang di teman sekerjamu sedang sakit, kau nggak doakan, mau tidur kau ya? So you have to matikan the lazy thing, is it?
Jadi kita harus mematikan hal yang menjadi kemalasan ini. Wake up lah. Bangunlah. Pray for my friend, man. My office friend, he might mati tonight. Doakanlah temanmu yang mungkin akan mati malam ini. His anak still small, we have to pray. Anaknya masih kecil, kau harus berdoa. So there's a battle. Jadi ada perjuangan di situ, peperangan. And you try to Dan matikan the kita laziness. berusaha untuk mematikan rasa malas. And then you say, Kemudian kita berkata, wow, we heard about the good news, huh? oh, kita dengarkan berita baik ya. We can share the good news with others, huh? Kita bisa bagikan berita baik kepada orang lain loh. But if I share the good news, Tapi kalau saya bagikan berita baik ini, people may not like me. nanti orang gak suka sama saya. People would think I'm not, too fanatic. Nanti orang bilang saya terlalu fanatik lah. So your body says, janganlah. Jadi tubuh kita ini berkata, gak usah lah. Then the other side says, Tetapi di sisi lain hidup kita ini, if I don't share, he will go to hell. kalau saya tidak bagikan Injil ini, berita baik ini, dia akan mati loh. And the other side Ke says, neraka. janganlah, you won't be popular. Kemudian di sisi lain hidup kita ini berkata, gak usah lah, nanti kok gak jadi populer. And then you matikan that Kemudian fear. kita mematikan rasa itu, Because it's rasa takut itu. It's important. Karena ini penting sekali. I hope you understand. Saya berharap kita bisa You memahami. can now actually see whether you're really a believer Sekarang ini pun kita bisa melihat apakah kita ini benar-benar orang percaya. or you're the one that says, Lord, 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 Lord. Atau kita adalah bagian dari orang yang berkata, oh Tuhan, Tuhan, Puji Tuhan, haleluya. puji Tuhan, haleluya. That's not how you know whether you're a Christian. Bukan begitu cara kita untuk mengetahui apakah kita ini orang Kristen yang sesungguhnya. But the struggles Tetapi ada perjuangan di dalam batin kita ini. inside that only God. Dalam can kisah see. ini hanya Allah yang bisa melihat. Look at verse 14. How do you Coba know you kita are? lihat. How do you know you're a believer? Ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Those who are led by the Spirit of God. Mereka yang dipimpin oleh roh Allah. The Spirit keeps saying, share. Roh Allah di sini selalu berkata, bagikan Injil itu. Pray for others. Doakan orang lain. Help the poor. Bantu orang yang miskin. I'm so Aduh, tired. capek kali pun aku. If I help the poor, I cannot go to Singapore for holiday. Oh, kalau saya menolong orang miskin, aku nggak bisa ke Singapura holiday. Then you finally say, yalah, never mind. Akhirnya saudara akan berkata, ya udahlah, iyalah, nggak apa-apa I lah. help the poor. Lebih bagus memang menolong orang yang susah. And you're anak Allah. Maka saudara adalah anak Allah. That's how you know. Begitulah kita tahu. It's not Bukan dengan cara Tuhan berseru-seru Tuhan. Alright, so let's go on and see. Nah, sekarang kita teruskan, kita lihat Nah, please. Roma 8 ayat 15 sampai 16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. How do you know you're a Christian? Bagaimana kita tahu kalau kita ini orang Kristen? When you struggle. Ketika kita berjuang. Your flesh is losing. Oh, bagian kedagingan kita ini, Your spirit is losing. atau roh kita ini semakin berkurang, Then you cry out, maka kita berseru, Abba, Father. ya Abba, ya Bapa, Help me! tolong aku. You see the word Abba. Coba perhatikan kata di sini, Abba. If you go to Israel, you Kalau will hear kita pergi ke Israel, kita akan dengarkan ini. that. Small boy, Abba. You call Anak father. kecil akan memanggil bapaknya, Abah. Alright, Bapa is not so familiar. Kalau Bapa tidak begitu familiar. I call everybody Bapak, Pak Sinaga, Pak apa, Bapak. It's Kita okay. panggil Respect, orang lain, ada respect. Pak Sinaga, itu rasa hormat. Abba Tapi Abah, is only someone very close. Abah itu hanya untuk seseorang yang sangat dekat sekali. Orang Cina, Papa. Orang Chinese berkata, Papa. Orang Batak apa? Orang Bapak, Bapak. Papa. Okay? So that is all that familiar. So when you are struggling, Jadi kita kalau sedang berjuang, peperangan terjadi. the spirit against the flesh. Ada roh melawan kedagingan. Should I lie? Apakah aku harus bohong ya?
If I lie, betul, I will get the job lah. Ih bener loh, kalau aku bohong aku akan dapat pekerjaan itu loh. Promosi after that, my life Aku akan easy. dipromosi loh, hidupku akan lebih bagus. Yeah, just one lie. Alah, satu aja lah And the Spirit said, bohong. no. Tapi Roh Kudus berkata, jangan, You're tidak. struggling. Jadi ada perjuangan di situ. And if you're a believer, Nah, kalau kita orang percaya, you cry out, kita akan berseru menjerit, Abba, Father, ya Abba, ya Bapa, help me. tolong aku. Help me. Tolong aku. You alone can help Hanya me. Engkau yang bisa menolongku. That's the struggle. And that's the way a real Itulah. believer wins. Perjuangan itu. Dan itulah cara orang Kristen yang sesungguhnya bisa menang. Every religion has a God. Setiap agama, semua agama punya Allahnya. Far away. Jauh sekali. Christians have a God. Tapi Kristen dia punya Allah. You can call Abba. Kita bisa panggil dia dengan perkataan Abba, Papa. Papa. You know when other religions hear you pray like that? They Nah, think kalau you are ada gila. orang agama lain melihat kita memanggil Tuhan kita seperti itu, mereka akan bilang, oh gila ini. You have no respect. Kau nggak ada rasa hormat. Do you know who Allah is? Kau tahu nggak siapa Allah itu? You call him Papa. Kau panggil dia Abba, Bapa. But a Christian will always say, Tapi orang Kristen akan selalu berkata, God is so near. oh Allah itu dekat sekali. God is my Father. Allah itu Bapakku. No other religion calls God Father. Tidak ada agama lain yang No memanggil Allah itu other religion. Bapa. Gak ada agama lain. It's Allah. Semua panggil Allah. Only we have Hanya kita. Father. Kita yang punya Bapa. So you know you're a Christian? Kalau begitu, apakah kau tahu ke orang Kristen? That's a struggle. Ada perjuangan di dalam. And you always in your struggle. Dan kita akan selalu ada di dalam peperangan itu. Look for your Papa. Cari Bapa kita. You know He's near. Datang kepada Bapa. Bapa itu dekat He's sekali. ready to help. Dan dia siap untuk menolong. He's always there. Dia selalu ada di situ. He's yours. Dia itu milikmu. You are His. Dan kau miliknya. You were born by Him. Kau dilahirkan oleh dia. He's close to me. Dan dia dekat sekali. Alright? How do you know you're a Christian? Nah, bagaimana kita tahu kita orang Kristen, orang percaya? There's this struggle. Ada perjuangan. And there's this cry to you. Dan ada Papa, seruan, Papa, jeritan in the yang struggle. berseru, ya Abba, ya Bapa, ketika kita berjuang. Right? So we'll end one more question. Jadi kita akan akhiri dengan satu lagi pertanyaan.